Jakarta sebagai praktisi hukum seperti apa ini melihat kasus antara Vena Melinda dan Ferry Irawan? Nah, sekarang kan keduanya sudah mengajukan gugatan cerai. Ternyata awalnya Vena Melinda akan gugat, ternyata pihak Ferry Irawan lebih dulu menggugat. Nah, bagaimana mungkin dari kacamata hukum apabila keduanya sama-sama menggugat cerai di pengadilan? Ya, saya pikir proses perceraian persoalan biasa ya. Siapa yang mendaftarkan duluan, biasanya itu yang diterima. Nah, jadi salah satu, tidak dua-duanya sekali berhadapan persidangannya, tidak. Jadi salah satu, apakah itu Vena lebih awal menggugat Ferry duluan, ya mungkin itu yang diterima. Kan ada nomor urut registrasinya. Atau memang Ferry menggugat lebih awal, nah, itu juga ada nomor registrasinya. Jadi saya pikir kalau memang sudah tidak ada lagi titik temu antara Vena dan Ferry berdasarkan KDRT yang tempo hari itu, ya saya pikir solusinya cerai ketimbang memang jadi beban masing-masing kan. Artinya berarti yang lebih dulu mendaftar yang akan diterima gugatannya? Ya, artinya yang mendaftar lebih awal berdasarkan registrasi di kepaniteraan pengadilan setempat, maka itulah yang akan diterima gitu. Ketika nanti yang kedua, misalnya Vena atau Ferry yang kedua mendaftar, saya pikir sudah diberitahu bahwa yang pertama itu sudah masuk dan pemberkasan sudah diterima. Oke, ketika semuanya fakah untuk mengajukan gugatan, artinya akan lebih mudah dong pihak pengadilan memproses sidangnya atau seperti apa? Artinya gini, ketika sama-sama sudah sepakat tidak ada lagi titik temu, maka gugatan ini harus dilaksanakan dan ini harus beracara di pengadilan. Maka mungkin kuasa hukum masing-masing dari penggugat mewakili kepentingan masing-masing penggugat dan tergugat. Nah, ini mereka berproses dan biasanya ada mediasi ya. Mungkin nanti ketika diundang untuk mediasi, artinya itu kewajiban dari majelis hakim untuk menunjuk hakim mediator memediasi kedua belah pihak, misalnya Vena atau Ferry. Nah, ini harus dilakukan SOP-nya. Kalau saja misalnya Ferry masih di dalam, maka mungkin bisa diwakili oleh kuasa hukumnya dengan mengatakan tidak bisa hadir dan ingin tetap bercerai, maka itu akan nanti masuk ke pokok perkara. Oke, berarti kalau kasus perceraian prosedurnya harus bertemu mediasi ya Bang. Tapi ketika kasus yang pidana di Polda Jatim yang KDRT perlu nggak? Itu kan awalnya pihak dari... Kalau pidana tidak ada mediasi, karena itu pidana, itu langsung urusan dengan para penyidik. Tapi kalau perdata perceraian harus dimediasi oleh hakim mediator yang ditunjuk oleh hakim majelis. Artinya keputusan Vena Melinda udah tepat menutup komunikasi dengan Ferry Irawan. Saya nggak tahu apakah itu tepat atau tidak, kan itu internalnya mereka, internal suami istri. Kan sekarang belum bercerai, mereka masih suami istri statusnya. Tapi ketika mereka sudah ada putusan, maka itulah perceraian. Nah, itu sudah memang keinginan masing-masing. Apakah memang nggak bisa lagi rujuk atau seperti apa, yaitu mereka berdua. Tapi yang jelas kuasa hukum masing-masing Vena atau Ferry pasti sudah diberikan kuasa untuk seperti apa dia berlaku di pengadilan. Bang, oke Bang, ini kan akan menjalankan sidang perceraian. Nah, bagaimana dengan Ferry yang sekarang masih menjalani hukuman di Jawa Timur? Ini kan jauh, sedangkan gugatannya di Jakarta Selatan. Bagaimana, apakah Ferry akan dihadirkan atau seperti apa prosedurnya seperti Tidak apa? Tidak masalah, Ferry ditahan di Polda Jawa Timur sedangkan proses perceraiannya didaftarkan di Jakarta, tidak ada masalah. Itu kan Ferry memakai kuasa hukum. Kuasa hukumnya akan mewakili kepentingan dari Ferry sendiri dan itu berjalan dan itu sah adanya. Ada pesan untuk kedua belah pihak yang sekarang rame heboh menjadi pemberitaan di media sosial dan media massa, apa pesannya? Jadi saya pikir begini, jadi jangan bercerai karena ada tekanan dari netizen, ya. Biarlah mereka berdua yang menentukan nasibnya sendiri. Jangan nasib ditentukan oleh banyaknya tekanan dari luar.
atau netizen. Jadi saya pikir saya tidak bisa mengadvis, tetapi mudah-mudahan ini tidak terjadi pada yang lain. Ya, silakan para selebriti menjalani kegiatannya tanpa ada pengaruh-pengaruh dari netizen. Saya pikir itu pesan saya. Terima kasih. Terima kasih Bang Warakarta. Gitu. Iya, bagus, udah Bang.